Selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik yang di rumah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Yang pastinya bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan kalau adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat, baik, tetap semangat, dan pastinya tetap sukacita. Oke adik-adik, kita bertemu kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak-anak di kelas kecil. Dan yang pastinya adik-adik semua masih tetap semangat ya. Oke, masih dong Kak. Dan di sini Kakak mau nanya nih ke adik-adik semua, sudah pada sarapan semua? Oh sudah. Sudah pada mandi? Dengar doa. Wah situ. Sudah. Hebat adik-adik semua ya. Dan adik-adik jangan lupa menyiapkan Alkitabnya, uang persembahannya, dan juga hatinya. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ria. Oke adik-adik, di minggu kali ini akan ditemani oleh kakak-kakak layan. Ada juga kakak sendiri, Kak Vina, ada Kak Ria, dan juga Kak Darsi. Oke adik-adik, kita langsung saja. Kita akan memuji Tuhan. Untuk itu adik-adik bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu Happy Ya Ya Ya. Pada tahu semuanya yang lagunya Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Tahu semua? Oke, langsung saja. 1, 2, 3. Masih tetap semangat? Pasti dong Kak. Oke adik-adik, karena kita akan memasuki cerita firman Tuhan, dan tadi kita sudah memuji Tuhan, dan sekarang kita mau berdoa. Untuk itu lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, yang juga Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan, dari pembukaan, pertengahan hingga akhirnya. Juga Tuhan berkati Kak Ria yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Dan juga Tuhan tolong kami anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan apa yang firman Tuhan nanti disampaikan oleh Kak Ria dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik.
Nah, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengar cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Oke, kita ambil Alkitabnya. Kita akan buka. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentasbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentasbiskannya sampai menara Mea, menara Hananael. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekhaya bin Mesezabel, berdekatan dengan dia Zadok bin Bana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa, hanya pemuka-pemuka. Mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaca orang Gibeon dan Yadon orang Menorot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati di daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Nehemia. Kalian mau tanya nih adik-adik, siapa sih Nehemia itu? Adik-adik masih ingat nggak? Siapa? Iya, benar sekali. Nehemia adalah seorang pelayan dari Raja Artasasta. Dia adalah seseorang yang tugasnya mencoba atau mencicipi minuman anggur yang akan diberikan kepada raja. Jadi tugasnya ini cicipin dulu nih, anggur ini baik nggak untuk seorang raja. Nah, adik-adik, dia tugasnya sangat baik karena dia dipercaya sekali oleh raja bahwa apapun yang diberikan oleh Nehemia adalah yang terbaik, ya, bukan sembarangan. Nah, pada saat itu adik-adik ya, Nehemia menjadi murung. Kenapa ya Bapak Nehemia murung? Ya, karena dia mendapat kabar dari orang-orang yang ada di tanah nenek moyangnya, yaitu Yerusalem, bahwa orang-orang di sana sedang mengalami kesukaran karena tembok Yerusalem hancur, ya. Jadi pada saat itu Nehemia menjadi sedih dan murung setelah mendapat kabar itu. Nah, hal ini dilihat oleh raja. Nah, kenapa ya
kata raja. Raja bertanya, akhirnya dia memanggil Nehemia. Nehemia, kenapa kamu murung dan sedih? Kata Raja Artasasta. Akhirnya Nehemia pun memberitahukan kepada raja bahwa, Raja, di negeriku, di negeri nenek moyangku sedang terjadi kesukaran karena tembok Yerusalem sudah hancur. Aku sangat sedih karena rasanya aku ingin membantu untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, mendengar hal ini, sebenarnya raja juga sedih karena harus ditinggalkan oleh Nehemia karena dia adalah orang kepercayaannya Raja Artasasta. Tapi raja juga berpikir kalau Nehemia tetap bersama dia dengan keadaan sedih dan murung, wah, pasti tidak akan enak ya. Jadi akhirnya dengan berat hati, tapi raja pun sungguh-sungguh mau melepaskan Nehemia untuk pergi ke tanah kelahirannya, tanah nenek moyangnya, untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, adik-adik di sana ya, sampai di tanah nenek moyang di Yerusalem, Nehemia bekerja keras ya. Dia memanggil semua orang yang ada di sana untuk bekerja sama. Nah, kalau dia sendirian kira-kira dia bisa nggak ya membangun tembok Yerusalem lagi? Bisa nggak kalau sendirian? Nggak bisa, tetot. Dia nggak akan bisa kalau bangun sendirian. Jadi dia memberikan semangat kepada orang-orang yang ada di Yerusalem untuk sama-sama membangun kembali agar tembok Yerusalem bisa berdiri dengan baik ya. Dia bilang, ayo semangat. Dia memberikan semangat kepada orang-orang di sana. Dan akhirnya adik-adik, apa yang terjadi? Iya, benar sekali. Semuanya terlaksana adik-adik. Bukan hanya karena kerjasama loh adik-adik. Lah, iya, kenapa ya bisa terbangun? Iya, karena Nehemia tidak lupa. Dia sebelum melakukan pembangunan, dia berdoa dan memohon pertolongan Tuhan supaya orang-orang di sana mau tergerak hatinya, mau bekerja sama dengan dia. Ya, tanpa Tuhan Nehemia tidak akan bisa apa-apa. Ya, dia berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong supaya tembok Yerusalem bisa kembali terbangun. Bantu saya ya Tuhan, supaya juga orang-orang yang ada di Yerusalem mau saling tolong-menolong, saling bekerja sama, sehingga tujuannya tadi bisa terlaksana. Nah, adik-adik, lihat, kita belajar dari Nehemia ya, dan juga orang-orang di Yerusalem. Nah, yang pertama adalah kita harus selalu meminta pertolongan Tuhan supaya ketika segala sesuatu yang kita inginkan bisa terlaksana. Yang kedua, adik-adik, kita harus saling tolong-menolong, saling bekerja sama ya. Sehingga apapun pekerjaan kita berat sekalipun ya, mustahil nih aku bisa. Tetapi ketika kita mau bekerja sama ya, saling tolong-menolong, membagi tugas-tugas nih ya, dan akhirnya semuanya terlaksana dengan baik. Nah, adik-adik, itu pesan firman Tuhan hari ini yang kita bisa ambil. Kita memohon pertolongan Tuhan dan juga mau bekerja sama. Kalau di rumah saat pandemi, adik-adik mau kerja sama nggak ya di rumah? Mau? Iya, kalau di rumah ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Nah, semuanya bisa loh kerja sama. Misalkan hari libur ya. Nah, hari libur bekerja sama membersihkan rumah. Nah, adik kerjanya apa? Adik membereskan tempat tidur.
Kakak ngapain? Kakak menyapu rumah. Ya. Mama ngapain? Mama masak. Papa apa? Papa cuci mobil atau cuci motor. Wah, semuanya bisa dilakukan bersama. Sehingga rumah pun bisa menjadi bersih. Ya adik-adik ya. Nah di rumah harus saling tolong-menolong. Membantu papa, membantu mama. Ya, saling kerjasama. Supaya hasilnya juga bisa lebih ringan ya, lebih cepat ya, nggak terlalu capek. Karena saling tolong-menolong tadi, kerjasama. Kalau sendirian, semuanya dilakukan sendirian pasti capek. Tetapi kalau kita kerjasama, membagi tugas, ya, satu dengan yang lain, pastinya kerjaannya hanya akan semakin ringan, ya. Ada loh pepatahnya yang gini loh. Ringan sama dipikul, berat sama dijinjing. Wah, masih ingat gak adik-adik? Ya, kalau berat kerjaannya sama-sama nih. Ya, kalau ringan, wah bisa santai-santai sama-sama. Oke? Oke deh adik-adik. Nah, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kak Ria berharap adik-adik juga tetap semangat ya, dan juga saling bekerja sama. Oke, dan tentunya meminta pertolongan Tuhan. Oke, yuk kita nyanyi dulu yuk. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, semua buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Sekali lagi ya, kita kerja sama-sama. 1, 2, 3. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, semua untuk Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Oke, adik-adik kita berdoa ya untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu memohon pertolongan daripada Tuhan ketika kami mau melakukan pekerjaan walaupun susah ataupun sulit sekalipun. Kami percaya karena pertolongan Tuhan, dan ketika kami mau bekerja bersama, kami bisa menghasilkan hasil yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, dan kita akan menyanyikan satu pujian bersama-sama adik-adik ya. Ku beri persembahan. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah memberikan persembahan kita juga adik-adik. Nah, sebentar lagi kita akan berpisah. Namun sebelum kita berpisah adik-adik, mari kita menyiapkan hati kita untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat anugerah yang boleh kami alami dalam kehidupan kami.
terimalah persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan kami berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau juga yang sudah memberkati ibadah kami hingga selesai Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan berpisah. Kiranya Engkau yang melindungi kami dan memberikan kami kesehatan agar kami bisa mengikuti ibadah impa kami minggu depan dengan sukacita dan semangat yang baru. Tuhan, kami pun sudah mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Ajarilah kami agar kami menjadi anak yang baik, agar hidup kami pun menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, ampunilah akan dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat Tuhan, dan kiranya Engkau menyambut dan mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik masih semangat? Pasti ya, adik-adik masih semangat walaupun kita sudah selesai ibadah dan kita akan berpisah. Namun adik-adik jangan lupa untuk mematuhi 3M adik-adik, karena virus ini belum berakhir adik-adik. Nah, kita harus menjaga kesehatan, kita pun harus mematuhi protokol kesehatan adik-adik dengan melakukan 3M. Nah, adik-adik rajin-rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, tidak boleh pergi di tempat keramaian jika tidak berkepentingan. Adik-adik, Kak Darsi, Kak Vina, dan Kak Ria pamit undur diri. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dah.